Ada apa ya, Sus? Saya dengar dalam semalam, kamu selalu memberikan Di dosis ruang obat rumah kepada pasien sakit, tadi. Itu benar? perawat bukan hanya memberikan obat. Ia hadir di tengah penderitaan, keputusasaan, dan harapan. Tapi apa yang terjadi ketika seorang perawat menghadapi pasien yang kasar, atau keluarganya yang tidak kooperatif, atau ketika harus tetap melayani dengan tulus walau fisik dan mental sudah lelah? Dalam dunia keperawatan, tekanan kerja tinggi, konflik dengan pasien atau rekan kerja, dan kelelahan emosional seringkali menjadi tantangan. Tidak sedikit yang akhirnya bekerja hanya sebagai rutinitas, kehilangan makna pelayanan. Disinilah masalah muncul. Bagaimana tetap mempertahankan hati yang melayani di tengah tekanan dunia kerja? Merek salah kecil apapun. Udah kamu buat. Dari Sus, saya permisi. Terima kasih, Sus. Suster, ini bagaimana? Infus anak saya sudah 1 jam belum diganti-ganti. Anak saya dari tadi udah lewat terus. Sebentar, Bu, atas nama siapa ya? Atas nama Adi di ruang 205. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya. Saya baru saja melakukan beberapa tindakan di ruangan lain. Sebentar lagi segera saya akan ke sana untuk mengganti infus. Segera, dari tadi kalian bilang segera. Anak saya juga pasien. Kalian harusnya lebih sigap. Saya tidak paham lagi kenapa penggantian infus bisa selambat ini. Iya, Ibu, mohon maaf untuk keterlambatannya ya. Saya akan langsung ke kamar pasien sekarang. Permisi, Bu. Awas saja anak saya sampai kenapa-kenapa. Ibu, hati-hati, Ibu. Ibu tidak apa-apa. Ibu terlihat pucat. Tidak apa-apa, Sus. Tidak usah peduli dengan saya. Ibu, mari kita duduk sebentar. Ada kursi kosong di dekat jendela sana. Bagaimana? Ayo, hati-hati, Bu. Pelan-pelan. Ibu, sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada keluhan? Atau ada yang Ibu ceritakan? Keluhan? Ya, banyak sekali keluhan yang saya rasakan, Sus. Tapi kayaknya perawat di sini cuma peduli tentang infus, obat, tekanan darah, dan suhu tubuh saja, Sus. Kami semua peduli dengan semua aspek kesehatan Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Membantu. Bisa nggak suster membantu dengan memutar waktu kembali? Supaya menghapus pengkhianatan dari seseorang yang suster sayangi. Atau mungkin menyelamatkan nyawa seseorang yang suster sayangi. Bisa? Saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Tapi sebenarnya ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Ya, banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan saya, Sus. Saat ini saya menghadapi masalah yang sangat berat. Lelaki yang saya cintai, Sus. Dia betapa bodohnya saya cuma bisa nangis saja. Saya nggak tahu harus gimana, Sus. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya merasa prihatin dengan apa yang Ibu rasakan. Prihatin. Jangan munafik, Sus. Suster nggak tahu apa-apa yang saya rasakan. Rasa sakit di hati itu jauh lebih parah dari sakit di fisik, Sus. Ibu, saya paham bagaimana kondisi Ibu sekarang. Tapi mungkin apabila Ibu membutuhkan teman untuk bercerita, saya bisa mendengarkan keluh kesah Ibu. Untuk apa bercerita, Sus? Supaya nanti suster mencatat dan mendiagnosis saya sebagai pasien yang memiliki emosional tinggi karena masalah pribadi begitu. Suster, apa pernah suster merasakan pengkhianatan dari seseorang yang suster cintai? Pernah? Mungkin saya belum pernah merasakan hal tersebut, Ibu. Tapi saya pernah melihat pasien yang serupa dan saya paham rasanya pasti sangat sakit. Akan tetapi Ibu, kami di sini menyediakan perawatan yang terbaik untuk Ibu dan kami ingin bantu Ibu baik secara fisik maupun secara dukungan emosional. Gimana? Gimana cara suster membantu saya? Apa ada obat untuk rasa sakit hati? Atau mungkin infus untuk mengobati rasa kekecewaan? Ada, Sus? Enggak kan? Suster itu cuma fokus dan peduli sama tugas suster saja. Ibu, saya memang menjalankan tugas saya sebagai perawat. Akan tetapi bukan berarti saya tidak memiliki empati, Bu. Saya melihat Ibu sakit baik secara fisik maupun secara emosional. Dan saya ingin memberikan perawatan terbaik kepada Ibu.
baik secara dukungan emosional dan menemani ibu dalam kondisi seperti ini. Dukungan emosional. Suster nggak tahu apa-apa tentang kehidupan saya. Jadi suster tidak usah sok peduli. Semuanya di sini sama aja. Kalian semua sama aja, nggak ada yang bisa mengerti saya. Saya paham dengan kondisi yang dirasakan, saya mengerti. Akan tetapi, berbagi beban yang dirasakan itu akan membuat hati terasa lebih ringan ibu. Saya tidak hanya mengobati pasien saya, tetapi saya juga hadir bersama-sama untuk menemani. Saya ingin memberikan perawatan terbaik dan tentunya saya juga akan memberikan dukungan, bahkan dukungan emosional sekalipun ibu. Jadi, apabila ada yang mau diceritakan, ibu jangan sungkan dengan saya. Saya akan mendengarkan dan tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu ibu meringankan masalah yang dirasakan. Jadi gini sus, sebenarnya Vigo, Hah? Monik, kamu ngapain di sini? dia siapa? Aku kira nggak kenapa. Ya belum jelas. Cewek kamu. Aku kan pacar kamu Vigo. Apa semua ini? Aku udah gak sayang sama kamu. Kamu itu ngebosenin. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Soalnya kita ngejalin hubungan baik-baik aja. Lo aku sayang sama kamu. Sayang? Kamu itu pelayanan-pelayanan terus. Kamu udah ngelupain aku. Enggak Vigo, enggak ada ngelupain kamu. Aku selalu nyempetin waktu aku buat ketemu sama kamu. Ah, udahlah, omong kosong. Kamu jahat Vigo. Kita putus. Ngapain lo mau ngejar Moni? Pusing aku sama gak jelas. Jadi begitu sus. Pacar saya selingkuh dengan perempuan lain. Dan pada waktu bersamaan, ibu saya sakit parah. Dan dokter bilang waktunya udah gak lama lagi sus. Saya belum prihatin sekali dengan yang mengalami saat ini. Dia nanti akan ibu cintai dan karena ibu saya ini juga sedang sakit parah. Itu pasti benar berat. Iya sus, benar banget. Saat ini saya kehilangan arah. Saya merasa sendiri. Saya tidak sanggup sus. Ibu tidak sendirian, ada banyak orang yang peduli sama ibu. Salah satunya saya dan juga perawat di tempat ini. Dan merasa tidak berdaya itu kan wajar. Itu bukan salah ibu. Ibu sedang Dengan wawasan dunia Kristen, perawat tidak sekedar bekerja demi gaji atau aturan, tapi melihat setiap pasien sebagai ciptaan Allah yang berharga. Dalam menghadapi pasien yang sulit, wawasan dunia Kristen menolong kita untuk tidak membalas dengan emosi, tapi merespon dengan kasih dan empati. Menyadari bahwa penderitaan adalah akibat dunia yang jatuh, bukan kesalahan pribadi semata. Melihat pelayanan kita sebagai bagian dari misi Allah untuk membawa pemulihan. Ceritakan kembali pada dunia cara mengubah keluh jadi senyumlah. buka-buka tidak. Sebagai mahasiswa keperawatan, kami sadar ilmu medis itu penting. Tapi tanpa kasih Kristus, hati kami mudah dingin dan lelah. Wawasan dunia Kristen membuat kami tidak hanya bertanya apa yang harus kami lakukan, tapi siapa kami di hadapan Tuhan dalam profesi ini. Kami belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan. Wawasan dunia Kristen memberi fondasi untuk hidup dengan integritas dan belas kasihan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia.